Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to our lesson, still with Mrs. Shulyanti. This is a grammar time. Today we are going to discuss about passive voice. After discussing this material, I hope you are able to identify and use passive voice in various tenses. Baiklah anak-anak, pada sesi grammar kali ini kita akan membahas mengenai passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih terfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau disebut dengan receiver action. Hal yang perlu dipelajari sebelum membahas mengenai passive voice adalah 1. Be atau to be, kedua, verb 3 atau past participle, ketiga, transitive verb, keempat, pola SPO, dan yang kelima adalah tenses. Yang pertama, be atau to be yang digunakan pada tenses simple present, is, am, are, simple past, was, were, future, be, continuous, being, perfect, been. Kedua, menggunakan verb 3 or past participle. Di dalam bahasa Inggris, kata kerja terdiri dari dua, regular verb and irregular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan ini umumnya berakhiran dengan ed. Contohnya, kata kerja pertama play, kedua played, ketiga played. Irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, nah ini kalian harus hafalkan. Contohnya, kata kerja pertama sing, kedua sang, ketiga sang, dan yang kita gunakan adalah yang ketiga sang. Yang ketiga, perlu juga kita ketahui adalah transitive verb. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya, eat, cook, study, write, etc. Eat, makan. Makan apa? Cook, memasak, memasak apa? Study, belajar, belajar apa? Write, menulis, menulis apa? Jadi, kata kerja ini harus diikuti dengan objek, biar kalimat ini menjadi sempurna. Contohnya, John eats some cakes. Yang keempat, pola SPO. S itu adalah subjek, P adalah predikat atau verb, O adalah objek. Nah, ini perlu diketahui yang mana subjeknya, predikatnya, dan objek. Karena untuk membentuk kalimat aktif menjadi pasif, itu perlu diketahui subjek, predikat, dan objeknya. Karena dalam kalimat aktifnya subjek, maka dia akan berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Dalam kalimat aktifnya objek, maka dia akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang kelima adalah tenses. Pada sesi grammar mengenai passive voice ini, kita hanya akan mempelajari 5 tenses dasarnya saja. Kita mulai dengan simple present tense. Rumus aktifnya adalah subjek, verb 1 atau verb 1 ditambah S atau ES plus objek. Verb 1 plus S atau ES ini digunakan untuk orang ketiga tunggal atau subjek orang ketiga tunggal she, he, it. Kemudian rumus pasifnya adalah subjek, is, am, are, verb 3 by object. Is digunakan untuk subjek he,
she, it, atau untuk benda yang satu. M digunakan untuk subjek I, R digunakan untuk subjek you, they, we, dan juga untuk benda yang banyak. Sebagai contoh, kalimat aktifnya, somebody holds a ceremony. Somebody di sini termasuk orang ketiga tunggal, maka dia menggunakan kata kerja holds ditambah S. Somebody, dia posisinya sebagai subjek, sedangkan ceremony adalah sebagai objek. Apabila kita akan merubahnya menjadi kalimat pasif, maka a ceremony sebagai objek dalam aktif akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian somebody dalam kalimat aktifnya sebagai subjek, maka akan menjadi objek dalam kalimat pasif. Kalimatnya menjadi a ceremony is held by somebody. A ceremony ini termasuk orang ketiga tunggal, maka menggunakan is. Jadi dia kata gantinya adalah it. A ceremony is, kemudian whole, kata kerja whole, akan kita rubah menjadi kata kerja ketiga, menjadi held by somebody. Arti kalimat aktif somebody holds a ceremony, yaitu seseorang menyelenggarakan sebuah upacara. Dalam kalimat ini dia menggunakan kata kerja menyelenggarakan dengan awalan me. Pada kalimat pasif, a ceremony is held by somebody, ini menggunakan kata kerja diselenggarakan. Sebuah upacara diselenggarakan oleh seseorang dengan awalan diselenggarakan. Yang kedua adalah simple past. Rumus aktifnya adalah subjek, verb to, objek. Rumus pasifnya adalah subjek, was, were, verb 3, by, objek. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan juga untuk benda yang tunggal. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, we, dan juga untuk benda yang banyak. Sebagai contoh, kalimat aktifnya I wrote some letter yesterday. I di sini sebagai subjek, sedangkan some letters adalah sebagai objek. Apabila kita akan merubah menjadi kalimat pasif, maka some letters sebagai objek dalam aktif, maka akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian I dalam kalimat aktif dia sebagai subjek, maka akan berubah menjadi objek me dalam kalimat pasif. Kalimatnya menjadi some letters were written by me yesterday. Some letters di sini dia termasuk benda yang banyak, maka kita menggunakan were. Kemudian kata kerja wrote kita rubah menjadi kata kerja ketiga menjadi written. Jadi kalimatnya menjadi some letters were written by me yesterday. I wrote some letter yesterday artinya saya menulis beberapa surat kemarin. Dalam kalimat ini menggunakan kata kerja menulis dengan awalan me. Kemudian some letter were written by me yesterday artinya beberapa surat ditulis oleh saya kemarin. Kalimat ini menggunakan kata kerja ditulis dengan awalan di. Selanjutnya tenses present continuous tense. Rumus aktifnya subjek is, am, are, plus verb 1-ing, plus objek. To be is digunakan untuk subjek she, he, it, dan benda yang satu. Am digunakan untuk subjek I, are digunakan untuk subjek you, they,
we, atau untuk benda yang banyak. Rumus pasifnya, subject, is, am, are, plus being, plus verb 3, by, dan object. Sebagai contoh, aktifnya, he is writing a novel now. He di sini adalah subjeknya, kemudian a novel ini adalah objeknya. Nah, apabila kita akan merubah menjadi kalimat pasif, maka a novel dalam kalimat aktif ini akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sedangkan he sebagai subjek dalam kalimat aktif, maka dia akan berubah menjadi him pada kalimat pasif, menjadi objek. Kalimatnya, a novel, karena a novel ini dia bendanya satu, maka menggunakan is. Kemudian being, kemudian kata kerja writing, ini kita rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, yaitu written. A novel is being written by him now. Jadi kalimat dia sedang menulis sebuah novel sekarang, yang berawalan, kata kerjanya berawalan dengan me, maka dalam kalimat pasif ya, menjadi sebuah novel sedang ditulis oleh dia sekarang. Kata kerjanya berawalan dengan di. Yang keempat adalah tenses present perfect tense. Rumus aktifnya subject, have atau has, verb 3, object. Have di sini digunakan untuk benda yang banyak atau untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan has digunakan untuk benda yang tunggal atau untuk subjek she, he, it. Rumus pasifnya subjek, have atau has, plus been, plus verb 3, by object. Sebagai contoh, aktif, she has bought some oranges. She di sini adalah sebagai subjek, kemudian some oranges ini adalah objek. Apabila kita akan merubah atau menggantinya menjadi kalimat pasif, maka some oranges dalam aktifnya dia sebagai objek, maka dia akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian, she dalam kalimat aktifnya dia sebagai subjek, maka akan berubah menjadi her sebagai objek dalam kalimat pasif. Ya, kalimatnya menjadi some oranges have been bought by her. Kata kerjanya bought, nah, kebetulan ini sudah sama bentuk kata kerjanya adalah yang ketiga. Jadi dalam kalimat aktif, arti kalimatnya, dia sudah membeli beberapa jeruk. Di sini dia menggunakan awalan me dalam kalimat aktif. Kemudian dalam kalimat pasif, menjadi beberapa jeruk sudah dibeli oleh dia dengan menggunakan awalan di. Baiklah, tenses terakhir yang akan kita pelajari di sesi ini adalah present future tense. Rumus aktifnya adalah subject, will, shall, verb 1, object. Untuk rumus pasifnya, subject, will, shall, be, verb 3, by, object. Sebagai contoh, kalimat aktifnya, they will build a new house next month. They di sini sebagai subjek, kemudian a new house sebagai objek. Apabila kita akan merubah atau menggantinya menjadi kalimat pasif, maka a new house sebagai objek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian they dalam kalimat pasifnya, kalimat aktifnya adalah subjek,
maka dia akan berubah menjadi objek dalam kalimat pasif, yaitu them. Kalimatnya adalah, a new house will be built by them next month. Kata kerja will ini akan berubah menjadi build, menjadi kata kerja ketiga. Nah, kalau kita artikan, mereka akan membangun sebuah rumah baru bulan depan. Pada kalimat aktif, dia menggunakan kata kerja membangun, awalannya adalah me. Dalam kalimat pasif, sebuah rumah baru akan dibangun oleh mereka bulan depan. Dia menggunakan kata kerja dibangun dengan awalan di. Okay, student, that's all for this time. Thank you for your attention. Don't forget to keep practicing by yourself and keep motivating. See you to the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.